Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi pada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang identitas nasional. Bersama saya Muhammad Nasruddin. Identitas nasional, apa itu identitas nasional? Pengertian identitas nasional adalah suatu kesadaran yang membedakan antara satu identitas dengan identitas yang lain. Jadi identitas itu adalah suatu yang kesadaran dalam jiwa manusia yang mereka menyatakan bahwa saya berbeda dengan yang lain. A berbeda dengan B berbeda dengan C. Nah, sesuatu yang berbeda ini itu dilandasi oleh identitas. Nah, dalam konteks yang bersifat kelompok, jadi identitas ada dua versi ya, ada identitas yang bersifat individu, ada juga yang bersifat kelompok. Nah, dalam konteks yang bersifat kelompok ini, identitas itu memiliki karakter ganda. Karakter pertama adalah bersifat jamik ya, dalam internal itu bersifat saling mengumpulkan, kemudian dalam konteks eksternal itu bersifat menafikan. Artinya begini, Islam misalkan ya, Islam itu adalah identitas. Jadi Islam itu menjadi identitas dalam artian mengikat orang-orang yang memiliki kesamaan, sama-sama beragama Islam itu merasa memiliki satu kesamaan ya, memiliki satu kesamaan, memiliki satu sesuatu yang mengikat mereka. Apa ya ajaran Islam dari itu sendiri? Jadi keberislaman itu menjadi pengikat di antara mereka sehingga mereka merasa memiliki satu identitas yang sama. Tapi sekaligus mengeksklusi atau menafikan. Mengeksklusi apa? Mengeksklusi mereka yang berada di luar agama Islam tersebut. Ya, demikian juga dengan yang lainnya, misalkan kelas 1. Kelas 1 itu adalah identitas. Kenapa? Karena dia bersifat mengikat orang-orang yang berada di dalamnya sekaligus mengeksklusi, menafikan, memingkirkan, menidakkan orang-orang yang berada di luar kelas tersebut. Ya, jadi karakternya seperti itu. Identitas itu dimana sebagai kesadaran yang membedakan antara satu identitas yang lain. Dia bersifat mengikat ke dalam atau menafikan pada aspek eksternalnya. Kemudian negara dan bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa itu bisa dimaknai sebagai suatu masyarakat, ya, komunitas yang mendiami wilayah tertentu dan diikat oleh kesamaan tertentu sehingga mereka merasa satu wilayah, sehingga mereka merasa sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan di antara mereka. Ya, saya garis bawahi bahwa bangsa itu satu komunitas masyarakat mendiami satu wilayah tertentu, ya, kemudian mereka diikat oleh kesamaan tertentu sehingga mereka memiliki rasa sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kesamaan tertentu macam-macam ya. Jadi yang pertama satu masyarakat. Iya, masyarakat artinya tidak hanya satu orang tapi juga banyak orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang, bahkan mungkin puluhan juta orang, atau mungkin sampai ratusan juta orang. Kemudian mendiami satu wilayah tertentu. Artinya dia tidur, hidup, berkembang di situ. Kemudian diikat oleh kesamaan tertentu. Mereka memiliki kesamaan yang mengikat di antara mereka. Dan ikatan tersebut itu membuat mereka merasa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian kesamaan ini apa saja? Kesamaan itu macam-macam. Ada kesamaan berupa kesamaan dalam aspek agama, dalam aspek etnis, dalam aspek bahasa, ya, dalam aspek sejarah, dalam aspek nasibnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, bangsa itu sebetulnya sesuatu yang bersifat imajinatif. Ya, disebutkan Bertie Anderson menyebut bangsa itu sebagai imagined community atau komunitas yang terbayang, sesuatu yang sesungguhnya secara fisik itu tidak ada, tapi hidup dalam benak manusia. Jadi bangsa, konsepsi bangsa itu sesuatu yang sesungguhnya abstrak karena wujud konkretnya tidak ada, tetapi ia bisa dirasakan, gitu ya. Dalam konteks Indonesia, kita bisa menyatakan bahwa bangsa Indonesia ya berarti bangsa yang mendiami wilayah di Nusantara, kemudian diikat oleh kesamaan tertentu. Apa kesamaannya? Kalau kita lihat di Indonesia, agama beda-beda, etnis beda-beda, bahasa ada ratusan bahasa, ya. Lalu apa yang mengikatnya? Yang mengikat adalah akar sejarah yang sama, bahwa kita pernah dijajah oleh Hindia Belanda.
Ya, dan kita memiliki cita-cita bersama, apa itu kemerdekaan yang sudah kita raih. Kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini ya, jadi bangsa pengertiannya adalah sebuah masyarakat yang dalam suatu wilayah tertentu diikat oleh kesamaan tertentu sehingga mereka merasa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, yang tunggal. Lalu negara itu apa? Negara itu adalah organisasi supra yang berdaulat. Organisasi, oke. Artinya di situ ada struktur, ada sistem. Kemudian supra itu artinya sesuatu yang paling tinggi. Ya, kalau misalkan organisasi itu kan yang paling atasnya, yang berdaulat itu artinya dia memiliki otoritas penuh untuk mengatur dirinya dan tidak ada otoritas lain yang bisa mengatur dia. Ya, jadi negara adalah organisasi supra, organisasi yang paling tinggi yang tidak ada di atasnya lagi, tidak ada organisasi lagi di atasnya. Ya, berdaulat yang bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak ada organisasi lain yang bisa mengaturnya. Kemudian kita juga mulai istilah negara bangsa. Negara bangsa itu apa tuh? Negara bangsa itu adalah negara yang didirikan atas dasar konsepsi kebangsaan. Jadi konsepsi kebangsaan itu yang melandasi berdirinya negara bangsa tersebut. Negara bangsa adalah suatu konsep negara yang dilandasi oleh semangat kebangsaan, bukan semangat primordialisme. Ya. Kemudian kita mengenal di Nusantara. Nusantara itu apa tuh? Nusantara itu ya kita menyebutnya suatu wilayah yang membentang terdiri dari 17.000 lebih pulau. Ya. Dulu kita menyebutnya sebagai Kepulauan Sunda. Baik Sunda Besar itu ya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Sunda Kecil itu ya gugusan kepulauan di Nusa Tenggara sampai ke Ambon, ya, Maluku dan wilayah yang lain. Nah, saat ini kita menyebutnya sebagai Kepulauan Nusantara. Nah, Kepulauan Nusantara ini berada di antara benua Asia dan benua Australia. Di sebelah utara ada benua Asia, di bagian selatan adalah benua Australia. Kemudian ia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Nah, mereka yang tinggal pada garis ini di sini itu memiliki nasib yang memiliki kesamaan nasib. Apa? Pernah dijajah sama kolonial Belanda. Ya, menjadi bagian dari Nederlands Indie. Kolonial Belanda. Nah, di wilayah ini itu memiliki karakter khusus. Apa? Karakternya berupa melting pot. Jadi wilayah Nusantara ini menjadi titik pertemuan, tempat pertemuan berbagai kebudayaan besar dunia. Kebudayaan India pernah di sini, kebudayaan Cina pernah ada di sini, kebudayaan Arab ada di sini, kebudayaan mana lagi? Eropa juga ada di sini, Amerika ada di sini. Jadi semua kebudayaan besar dunia itu pernah singgah dan bersinggungan dengan wilayah Nusantara, sehingga dia membentuk karakter yang khusus. Lalu apa yang disebut sebagai identitas nasional? Tadi kita sudah mendefinisikan ya, apa itu identitas, apa itu nasional, apa itu bangsa. Nasional itu bangsa ya. Kemudian negara bangsa itu apa? Nah, sekarang kita rumuskan apa itu identitas nasional. Nah, identitas nasional adalah suatu kesadaran bersama yang mengikat seluruh anggota suatu bangsa karena memiliki kesamaan. Jadi identitas nasional bisa dipahami sebagai sebuah kesadaran bersama. Levelnya terletak pada kesadaran consciousness yang mengikat seluruh anggota suatu bangsa karena merasa memiliki kesamaan, sama-sama pernah jajah India Belanda, sama-sama mengalami tidak enaknya dijajah, malah sama-sama berjuang angkat senjata melawan penjajah. Ya. Lalu apa yang membentuk identitas nasional? Setidaknya ada tiga jenis faktor. Ada tiga faktor yang membentuk kesadaran nasional. Yang pertama adalah faktor primordial, yang kedua faktor kesadaran, dan yang ketiga adalah kondisional. Faktor kondisional. Faktor primordial itu faktor yang bersifat subjektif yang berasal dari diri manusia sejak lahir. Misalnya, karena memiliki kesamaan etnis, ya, kemudian kesamaan sama-sama terlahir di wilayah Republik Indonesia, sehingga dia merasa dirinya mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua faktor kesadaran atau kognitif. Ya. Kognitif ya kesadaran terkait tentang kesamaan nasib, kemudian
konsepsi tentang tanah air dan tanah tumpah darah. Ya, tanah air dan tanah tumpah darah. Tanah air itu apa? Tanah air ya, tanah tumpah darah itu ya tempat di mana kita dilahirkan. Ya. Kemudian faktor kondisional. Faktor kondisional itu apa? Faktor objektif, meliputi aspek historis, sosial, politik, dan terkadang agama, kemudian serta kebudayaan di Indonesia. Jadi 3 faktor inilah yang membentuk identitas nasional. Ya. Selain itu kita mengenal ada yang disebut sebagai tanah air. Apa itu tanah air? Tanah air atau yang disebut juga mainland, fatherland, motherland, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai watan, adalah tempat di mana kita seorang hidup, menetap, tumbuh, dan berkembang, baik dilahirkan di tempat tersebut atau dilahirkan di tempat yang lain. Ini adalah tanah air. Di tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita dilahirkan, tempat kita tumbuh dan berkembang, tempat kita hidup di situ, itu adalah tanah air. Nah, identifikasi terhadap tanah air itu ya tadi ya konsepsinya, orang yang tinggal di tempat tersebut pasti dia akan mencintai wilayahnya, mencintai tempat tinggalnya, kemudian dia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di situ, yang tidak terpisahkan dari tanahnya, tidak terpisahkan dari airnya. Nah, dari sini kemudian kita mulai istilah apa yang disebut sebagai nasionalisme. Nasionalisme itu apa tuh? Nasionalisme itu, ini kata-kata isme ya. Isme itu kan paham yang mencintai tanah airnya, melebihi cinta kepada dirinya. Orang yang memiliki jiwa nasionalisme, dia akan melakukan apa saja, mengorbankan jiwa raganya, darahnya untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, lalu apa yang disebut sebagai nasionalisme Indonesia? Ya, dalam konsepsi nasionalisme Indonesia tentu saja ini adalah nasionalisme yang menjadi dasar pembentukan nasional Indonesia. Ia menjadi ciri khas bangsa Indonesia, kemudian menjadi dasar pembentukan dan pengembangan negara bangsa Indonesia, sekaligus modal dalam berdialektika dan berkomunikasi dengan bangsa lain di dunia. Sehingga nasionalisme Indonesia itu menjadi identitas sekaligus sebagai paham kebangsaan di Indonesia yang dihidupi oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, lalu apa sifat identitas nasional? Sifat identitas nasional bisa dikelompokkan dalam 3 jenis, 3 sifat. Yang pertama sifatnya dinamis, kemudian yang kedua khas, dan ketiga dialektika. Dinamis. Identitas bersifat dinamis. Kenapa? Karena ia berkembang terus setiap waktu. Konsepsi tentang nasionalisme, konsepsi tentang Indonesia itu kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Ya, bagaimana mewujudkan cinta kita kepada tanah air pun juga berkembang dari waktu ke waktu. Ya, dulu ketika masa kolonial, identitas nasional diwujudkan dengan apa? Ya, dengan angkat senjata melawan penjajah. Saat ini identitas nasional kita apa? Ya, kita mengisi kemerdekaan dengan melakukan berbagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sifat yang kedua adalah khas. Kenapa? Karena tidak ada identitas nasional yang sama di dunia ini. Identitas Indonesia beda dengan identitas nasional Indonesia, beda dengan identitas nasional Singapura, dan seterusnya. Meskipun berdekatan, meskipun memiliki beberapa hal yang mirip, ya, dari segi etnis misalnya, atau dari segi ras misalnya mirip, tetapi tetap saja berbeda. Kenapa? Karena memiliki sejarah yang berbeda, memiliki kesatuan yang berbeda, memiliki diferensiasi yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga ada berdialektika. Dialektika artinya di situ ada persinggungan dengan berbagai bangsa dan identitas lain di berbagai forum di dunia. Ada kalanya identitas nasional dibangun di atas berbagai bangsa yang berbeda, sehingga di situ terjadi dialektika yang lebih intens. Maka kita bisa menyatakan bahwa dialektika ini ada 2 jenis, dialektika internal dan dialektika eksternal. Dialektika internal adalah dialektika yang diantara beberapa sub-identitas yang berada di dalamnya, di dalam sebuah naungan Indonesia. Sementara dialektika eksternal adalah dialektika antara bangsa Indonesia, dialektika antara identitas Indonesia dengan identitas lain yang berada di luar bangsa Indonesia. Lalu apa hubungan Islam dan nasionalisme? Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan beberapa dasar ayat Al-Quran dan hadis tentang mencintai tanah air. Nasionalisme tadi seperti kita singgung adalah paham yang mengetengahkan mencintai tanah air jauh
daripada mencintai dirimu sendiri. Saya menemukan ada beberapa hadis dan ayat yang menyatakan tentang relasi antara Islam dan nasionalisme. Yang pertama adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabana 'alaihim an qutilu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum ma asyadda tathbita. Ayat ini yang saya kasih warna biru ini ada dua kata, an qutilu anfusakum aw yakhruju min diyarikum. Dua poin. Yang pertama, an qutilu anfusakum, bunuh diri. Yang kedua, al-khuruju min diyarikum, keluar dari desa, dari tanah air mereka. Nah, apa makna ayat ini? Dari sini disebutkan walau anna katabana 'alaihim an qutilu anfusakum al-khuruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan pernah melakukannya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Nah, dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 66, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir juz 15 halaman 165 menyatakan bahwa janganlah mufaraqatul awtan muhadaratan fatil nafas. Tadi ini ya, bahwa pembunuh diri itu memiliki rasa sakit yang sama, memiliki berat yang sama, bobot yang sama dengan keluar dari tanah air. Kenapa? Karena sesungguhnya mencintai tanah air itu adalah hal yang fitrah, hal yang ada dalam jiwa setiap manusia. Dia mencintai tempat di mana ia dilahirkan, tempat di mana air yang ia minum setiap hari, tempat di mana udara ia hirup setiap hari, tempat di mana bumi ia pijak setiap hari. Maka memang meninggalkan tanah air itu hanya sangat berat sekali. Sebab itulah kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mampu meredam kecintaannya kepada Mekah sebagai tanah airnya untuk mengikuti perintah Allah dengan hijrah ke Madinah, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat di mana mereka dilahirkan. Demikian juga Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesungguhnya Rasulullah tidak enggan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah adalah tempat di mana beliau dilahirkan, tempat di mana ibu beliau dimakamkan dan leluhur beliau dimakamkan di sana. Tempat yang sangat dicintainya. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'at ya bagi balatin wa habbaki ilayya walau anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairi. Tidak ada tempat yang lebih menyenangkan hatiku selain Mekah, ya. Dan tidak ada tempat yang paling aku cintai selain Mekah. Walau anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairi. Kalau misalkan kaumku tidak mengusirku, kalau misalkan Allah tidak memerintahkanku untuk hijrah ke Madinah, tentu aku tidak akan meninggalkan tempat ini, tidak akan meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Dari riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, Rasul juga berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Bukhari disebutkan, wala Rasulullah SAW Allahumma habib ila Madinah kahabbina Makkah wa ahsyadda. Ya Allah, limpahkanlah dalam jiwaku cinta kepada Madinah dan sebagaimana cintaku kepada Mekah atau lebih dahsyat daripada itu. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sesungguhnya sangat berat untuk meninggalkan Mekah karena cintanya kepada Mekah. Tetapi Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah agar dalam jiwanya ditanamkan cinta kepada tanah air yang baru, kepada tanah air yang baru, Madinatul Mukarramah. Nah, dalam syarah hadis ini disebutkan ibadallah Nabi Yahudi Firaqi Watan, bahwa mencintai berpisah dengan tanah air itu adalah satu ujian yang luar biasa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah dan Rasulullah kemudian menginsafi Madinah sebagai tanah air yang baru. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi disebutkan an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadim min safarin fa anzara ila jidar di Madinah aw da'a rahlatahu wa in kana ala tafatin harfaka min khubbiha. Dari sahabat Anas disebutkan Rasulullah kalau Rasulullah itu sedang pulang dari bepergian jauh keluar kota, kemudian Rasul sudah melihat dinding-dinding kota Madinah, kurma-kurma di kota Madinah, maka Rasul auda rahlatahu segera menarik kekang kudanya. Kalau Rasulullah berada
menunggang kuda atau unta, menarik banyak paragraf. Ya, kenapa? Min hubbiya, agar segera kembali ke Madinah, segera kembali ke tempat yang beliau cintai. Betapa cinta Rasulullah dengan Madinah, betapa cinta Rasulullah dan rindu Rasulullah dengan tanah airnya. Nah, kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dalam jilid 3 halaman 121 disebutkan fiha tiratun ala fadl Madinah wa la habbil watani wal hanin ilaihi. Nah, hadis ini memberikan dalil bagi keutamaan kota Madinah dan dalil bagi mencintai tanah air dan anjuran terhadap cinta tanah air. Sebab itulah para ulama di Indonesia termasuk Haji Hasyim Asy'ari penting ulama menyatakan bahwa hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Kok bisa mencintai tanah air sebagian dari iman itu bagaimana? Begini, tempat di mana kita lahirkan itu kan kita tidak bisa memilih tempat di mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih kapan kita lahir. Kita tidak bisa memilih jam lahir, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu bagian dari takdir Allah. Itu bagian dari qadar dan qadar Allah. Nah, kita memenuhi qadar dan qadar Allah. Kita mencintai tempat di mana kita lahirkan, berarti kita mencintai qadar dan qadar Allah. Ya, dan kita tahu qadar dan qadar itu adalah bagian dari rukun iman. Maka bisa dinyatakan bahwa mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Berarti kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan, yang telah menciptakan kita, yang telah melahirkan kita di tempat ini. Ya. Itu bagian dari iman. Mengimani Allah, mengimani qudrat Allah, mengimani qudrat dan qudrat Allah, mengimani ayat Al-Quran tadi itu yang menyatakan bahwa mencintai tanah air itu adalah hal yang bersifat internal dalam diri jiwa setiap manusia. Beriman kepada Rasulullah karena mengikuti sunnah Rasulullah tadi itu yang mencintai tanah air ini. Maka kemudian Haji Abdullah Rasulullah membuat mars namanya mars Subhanul Watan. Nah, ini ya. Yanal watan Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan. Jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Ya. Ini adalah Mars Penonton yang dikenal oleh Bank Nasional, bernama Haji Abdullah Rasulullah. Kemudian dalam konsepsi Muhammadiyah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang merupakan Darul Ahdi wa Syahadah. Dar itu artinya negara, Ahdun itu adalah perjanjian. Artinya negara Pancasila itu adalah negara yang diperjanjikan, negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian bersama. Dan kita tahu bahwa umat Islam terikat dengan janji mereka. Al-muslimu ala syurutihim. Ya. Janji yang sudah disepakati wajib ditunaikan. Maka mencintai tanah air juga bagian dari pemenuhan terhadap janji kita. Wasyahadah dan persaksian. Syahadah persaksian itu bagaimana toh? Maksudnya syahadah itu persaksian di mana tanggung jawab kita, di mana upaya kita dalam misi kemerdekaan sehingga mencapai negara yang disebut sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Jadi negara Pancasila adalah selaras dengan ajaran Islam. Ini disampaikan dalam Muktamar Rahmadah ke-47 bulan Agustus 2015 di Makassar. Lalu bagaimana dengan menghormat bendera? Ya, mungkin kita pernah mendengar bahwa menghormat bendera itu nggak boleh karena togut, ya. Atau misalkan menghormat bendera itu disebut sebagai syirik. Ya. Itu seperti apa? Nah, saya menemukan tutur menarik dari Haji Ahmad Umar Mangkuyudan Solo. Disebutnya bahwa yang jelas saya tidak pernah ikut berperang, tidak pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan, tapi alhamdulillah sebab berkah dari Allah dan perjuangan para pejuang saya bisa merasakan manisnya kemerdekaan. Perihal memasang bendera tadi saya tidak keberatan karena itu ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Menurut saya hal ini sama sekali tidak terkait dengan syirik. Karena saya pikir tidak ada orang yang memasang bendera dengan niat menyembahnya. Jadi menghormati bendera itu adalah wujud daripada rasa syukur. Ikut upacara bendera itu juga bagian dari ekspresi rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, dan nggak ada hubungannya sama syirik karena tidak ada orang yang menyembah bendera, itu tidak ada orang masang bendera untuk disembah, itu tidak ada. Dan kita bisa menyatakan bahwa 100% Islam, 100% Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kurang lebih maaf jika ada yang kurang jelas. Saya langsung bertanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.